Tuhan mengatakan, akan datang masanya, dunia akan diguncangkan. Akan datang masanya dalam kehidupan, keluarga diguncangkan, ekonomi dalam krisis, kemarahan, keputusasaan, yang sepertinya tidak ada jalan keluar. The spread of the coronavirus, COVID-19, has been a major shock to the growth prospects of the global economy and the euro area economy. Akan datang masanya, manusia tawar hati dalam kesesakan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tuhan tidak akan berubah. Dia akan memberikan jalan, kehidupan, kelepasan. Walau badai ekonomi menghantam, tetapi Tuhan akan menjaga lumbung-lumbung kehidupan kita. Mazmur pasal 91 ayat 5-7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih di rumah aja, tetapi masih merasakan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang luar biasa. Ada di rumah saja bukan berarti tidak merasakan hadirat Tuhan. Ada di rumah saja bukan berarti tidak mengalami kedahsyatan Tuhan. Jadi meskipun kita di rumah aja, selamat datang dalam ibadah minggu yang penuh mujizat. Lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja ini belum dibuka, saudara-saudara. Karena banyak orang berkata, lo katanya udah relaksasi PSBB, maka ibadah-ibadah sudah boleh berlangsung. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari. Karena saya dapat surat dari Dirjen Bimas Kristen Protestan. Lalu saya lihat, waduh, aturannya masih begitu repot, saudara-saudara. Dan saya sangat sayang tim pastoral gereja kami. Saya sangat sayang dengan para pelayan Tuhan di gereja kami. Saya sangat sayang dengan jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak mengizinkan untuk kita berkumpul terlebih dahulu. Tapi kalau saudara berkata, tapi ada gereja-gereja yang sudah terbuka. Why not? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ibadah-ibadah yang sudah terbuka, bless God, ya kan? Terpujilah Tuhan, ya kan? Diberkatilah Tuhan untuk segala karyanya dalam kehidupan gereja-gereja yang sudah dibuka. Dan saya percaya lawatan Allah juga luar biasa. Tetapi untuk gereja kami, saya belum mengizinkan untuk terbuka dulu, saudara-saudara. Karena ada beberapa peraturan, misalnya orang sakit dilarang ke gereja. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya nggak bisa umumkan itu. Karena saya ada untuk melayani yang sakit. Lalu orang-orang usia lanjut di atas 56 tahun tidak boleh ke gereja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya juga nggak bisa umumkan itu. Jadi karena itu, buat saudara-saudara yang sakit dan tidak boleh ke gereja, buat mereka yang usia lanjut atau punya anak-anak kecil sehingga dia tidak bisa meninggalkan anaknya, saya ada di sini untuk melayani. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita bersinergi bersama. Yang ibadahnya sudah terbuka, ayo kembali ke gereja saudara masing-masing. Dan buat ibadah yang masih melalui online, saya percaya ada anugerah, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita semua fokus on Jesus. Kita semua tinggikan dan agungkan Tuhan. Krisman dan Selvi bersama tim musik yang luar biasa bersama dengan kita. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Krisman. Yeah. Besar anugerahmu, haleluya, berlimpahkan
anugerah, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi nyatakan besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar Haleluya, 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 haleluya. Hari ini di rumah kami masing-masing, kami menyambut kehadiran kuasa kemuliaan Tuhan. Karena pintu-pintu gedung gereja mungkin masih tertutup, tapi pintu sorga terbuka lebar untuk kami mengalami lawatan dan kasih Tuhan. Itu sebabnya di rumah kami masing-masing tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi kemuliaan Tuhan yang dicurahkan di tengah-tengah kami, tidak mengurangi rasa hormat kami akan kebanggaan kami untuk Yehova Shammah, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan kuatkan kami. Kalau Tuhan hadir, Tuhan ajar kami. Kalau Tuhan hadir, Tuhan didik kami. Kalau Tuhan hadir, Tuhan ubah hidup kami. Kalau Tuhan hadir, Tuhan nyatakan mujizat dan kemuliaan-Nya. Itu sebabnya kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Dan kami mengerti, kami bukan hanya menonton ibadah yang berlangsung, tetapi kami beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami memuji-muji Tuhan dengan sorak-sorai. Kami bersyukur karena Tuhan berkenan hadir di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya ketika rumah Obed-Edom ada tabut Tuhan, maka kemuliaan Tuhan diberkatilah rumah Obed-Edom ini. Dan kami percaya di rumah kami masing-masing kami mengadakan ibadah minggu, lawatan Allah terjadi. Karena itu kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai. Dan Tuhan meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, fokuskan kami hanya pada ibadah ini. Karena kami bukan hanya menonton, tapi kami beribadah kepada Tuhan. Kami tidak mau terganggu dengan apapun. Sampai doa penutup, doa berkat selesai, kami tetap ada dalam ibadah yang penuh sukacita ini. Karena itu Bapa, bekerjalah. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah. Bahkan berlaku firman, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Sehingga justru di masa pandemi COVID-19 ini, setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih Bapa, bersertalah dengan kami dalam ibadah yang luar biasa di hari Minggu yang penuh mujizat ini. Karena itu kami mulai ibadah sukacita, penuh kemuliaan ini, lawatan Allah di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saudara bukan hanya sedang menonton ibadah,
tapi saudara sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau di rumah saudara masing-masing memungkinkan untuk saudara bangkit berdiri, silahkan bangkit berdiri. Kalau saudara punya alat-alat musik, saudara ada keyboard, ada piano, ada gitar, ada gendang, ada trompet, ada apapun saudara mau memuji Tuhan bersama, why not saudara-saudara? You are free, engkau bebas memuji Tuhan. Karena Alkitab berkata di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Karena saudaraku kita sudah terbiasa toh ibadah di rumah masing-masing. Jadi ayo feel free ya kan. Saudara mau melompat, bersorak, mau berdiri. Jangan kaku-kaku amat sambil nonton ya kan. Tapi sukacita karena saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah puji-pujian umatnya. Di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu yang luar biasa terjadi. Haleluya. Selvi dan juga Krisman. Dan semua tim musik, mari kita bersorak memuji Tuhan bersama-sama jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Haleluya. Yeehaw. Mari datang kita sembah Tuhan. Masuk gerbang Tuhan dengan pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian itulah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati
Sekali lagi nyatakan, Dia Allah yang baik. Oh Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita nyatakan Dia Allah yang besar, Dia Allah yang termulia. Yeah, yeah, oh, oh. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Nyatakan Dia Allah yang besar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kasih dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau terbesar dan mulia. Haleluya. Sungguh Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Dia yang terbesar dan Dia mulia. Dan kemuliaannya dinyatakan di tengah-tengah kita. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belum membuka ibadah kita. Jadi tetap di rumah masing-masing. Saudara. Kecuali saudara dari gereja lain, saudara boleh kembali ke gereja saudara. Dan gereja-gereja yang sudah terbuka, jangan sampai saudara malas dan berkata, saya sudah diberkati dengan program live online ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maksud saya begini. Saudara harus kembali ke gereja saudara masing-masing. Masalah saudara jadikan pelayanan ini appetizer. Ya, kan? Tambahan makanan rohani, silahkan. Karena kenapa saya tidak buka ibadah, pertimbangannya setelah kita bahas bersama dengan tim pastoral dan lain-lain. Persoalannya ibadah hanya boleh berlangsung 1 jam. Dan khotbah hanya boleh sekitar 15 sampai 20 menit. Dan puji-pujian harus dikurangi. Karena katanya dengan menyanyi ada banyak droplets yang bisa jatuh. Dan bisa mengakibatkan berbahaya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak mau ada klaster baru saudara. Jadi karena itu saya sangat menghormati, sangat menghargai mereka-mereka yang sudah membuka ibadah. Dan saya support luar biasa dan kita doakan juga saudara. Tetapi untuk gereja kami memilih untuk tidak beribadah dulu. Karena masih banyak yang harus dilayani secara online ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersinergi dengan mantap. Baik yang sudah dibuka ibadahnya maupun yang belum dibuka ibadahnya, tetap bersama-sama. Tapi sekali lagi saya mengerti bahwa ibadah live online ini ada banyak saudara bukan dari gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Saudara dari berbagai denominasi gereja dan merasa diberkati dengan program ini. Dan I'm happy too. Saya juga sebuah kebanggaan dapat melayani saudara. Tapi ingat, waktu gereja sudah mulai buka, back to your own church. Kembali ke gereja saudara masing-masing. Masalah saudara mau dapat tambahan makanan rohani lewat online live gereja ini, saya suka cita. Tapi you have to come back to your own church. Saudara harus kembali ke gereja saudara masing-masing. Melayani di sana, bertumbuh di sana, dan tetap maju di sana. Dan izinkan kami juga berbagi firman buat siap saudara. Haleluya. Yes, saatnya kita masuk dalam firman Tuhan. Dan Krisman, Selvi, dan tim musik, mari kita menyembah Tuhan. Kita buka hati kita dan kita percaya hari ini kita akan menerima berkat luar biasa dalam firman-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang mengenal hidup kami Tuhan, kami berserah kepadamu. Kau yang mengerti kami Tuhan. Oh, thank you Lord. Bapa, Engkau mengenalku. Amin. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
masa lalu Engkau tetap memilihku, ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Kini aku berserah pada karya yang agung dalam hidup kami. Karena kuasa-Mu telah menguatkan kami. Dan kuasa-Mu itu dasar untuk kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Dan karena tidak ada yang mustahil bagimu, maka tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami dipilih, kami diselamatkan, kami diampuni, kami disertai, kami dibawa pada pengalaman-pengalaman dahsyat. Karena itu hari ini kami dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman, kami perlu pewahyuan Roh-Mu. Sehingga meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan sedang berbicara buat kami. Tuhan sedang bawa kami pada next level, pada rohani yang lebih tinggi lagi. Untuk kami senantiasa merasakan hadirat-Mu dan dipersiapkan sebagai mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Berbicara buat masing-masing kami. Bapa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga hari ini di rumah kami masing-masing, bukan sekedar ibadah minggu mujizat biasa yang kami hadiri. Tetapi saat ini di rumah Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat Roh dan firman-Mu. Sehingga kami dapat berkata, aku dan seisi keluargaku kami dilayani Tuhan. Aku dan seisi keluargaku kami dijamah Tuhan. Aku dan seisi keluargaku kami dipulihkan oleh Tuhan. Karena kami tahu persis, akhir zaman inilah masa penampian, tapi juga sekaligus masa pemulihan. Kami ditampi, kami dibersihkan. Tapi pada saat yang bersamaan kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan. Sehingga setiap kami dapat berkata, aku dan sisi keluargaku kami beribadah kepada Tuhan. Berbicaralah buat masing-masing kami di rumah kami masing-masing. Dalam ibadah minggu penuh mujizat lawatan Allah di rumah kami masing-masing. Kami tahu, kami percaya. Orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang berdiri silahkan duduk saudara-saudara. Untuk siap menerima firman hari ini. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sudah berapa minggu ini kita bersama-sama. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya memuji Tuhan. Karena saya perhatikan statistik kehadiran jemaat.
Dan saya memuji Tuhan, saya melihat saudara dari mana-mana beribadah. Dan ada yang dari luar negeri, ada yang dari luar kota, ada yang dari dalam negeri, dalam kota. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi saya Yesus sedang melakukan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Karena tetap maju, tetap semangat. Dan sekali lagi saya mendorong saudara-saudara yang gerejanya sudah buka, kembali ke gereja saudara masing-masing. Dan saudara-saudara yang mungkin gerejanya belum buka, dengan senang hati saya melayani saudara. Atau saudara yang gerejanya sudah buka tetapi merasa saya tetap perlu menerima berkat Tuhan lewat ibadah minggu penuh mujizat lawatan Allah di rumah masing-masing. Why not saudara-saudara? Saya suka cita tetap melayani saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti biasa sebelum kita menerima firman, pegang Alkitab di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Yeah. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bicara di bagian ke-7 dari pembahasan kita tentang 33 hal dahsyat tentang salib. Dan hari ini kita mau bicara tentang salib adalah pelatihan kita. Mungkin saudara berkata, wah ini saya nggak ngerti dan ini udah nggak pernah saya dengar sebelumnya. Bagaimana salib adalah pelatihan kita. Tahukah saudara bahwa dengan memandang salib bukan hanya kita dikuatkan, bukan hanya kita punya kepastian, bukan hanya mendatangkan sukacita, bukan hanya mendatangkan kebanggaan buat kita, tetapi menyiapkan diri untuk dilatih. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tidak memikul salib. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, salib bukan hanya perlu dipandang. Salib bukan hanya perlu dipercayai. Salib bukan hanya perlu kita pegang. Tapi salib harus kita pikul. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan memandang salib, kita harus melatih diri kita. Makanya Alkitab bilang, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi latihlah dirimu beribadah. Jadi dengan memandang salib, kita harus melatih diri kita untuk mendisiplinkan diri kita, untuk menyalibkan daging dengan segala keinginannya, sehingga kita dapat berkata, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Haleluya. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama. Yes, hari ini kita mau bicara di bagian ke-7 dari pembahasan kita, 33 hal dahsyat tentang salib. Dan hari ini kita mau bicara tentang salib adalah pelatihan kita. Dengan memandang salib, kita terdorong untuk terus melatih diri kita supaya semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Roma 6 ayat 1-14 di bawah judul perikop, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, ini dia persoalannya. Ada banyak orang yang merasa, wah orang Kristen itu orang yang konyol. Karena katanya, wah dia punya kepastian tentang keselamatan, dia punya kepastian tentang sorga. Karena itu bebas berbuat dosa. Makanya banyak orang Kristen pakaiannya seksi-seksi. Banyak orang Kristen minum mabuk. Banyak orang Kristen pesta pora. Banyak orang Kristen juga hidupnya nggak benar. Karena dia yakin dia sudah diselamatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jawaban saya sederhana. Orang Kristen yang hidupnya nggak benar karena belum yakin Yesus sudah menebus hidupnya. Karena orang yang yakin Yesus sudah menebus hidupnya, dia akan berkata, hidupku sekarang bagi Kristus saja. Karena Alkitab berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang menyadari kasih karunia Tuhan tidak akan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Daud bilang begini, dengan apakah ku balas
membalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang coba mempermainkan kasih karunia Tuhan adalah orang yang belum merasakan dan belum mengalami kasih karunia Tuhan. Makanya selalu saya bilang, kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan adalah pengalaman. Amin. Ya haleluya. Ayo sama-sama bilang sama saya, kekristenan bukan sekedar agama. Ayo lebih mantap, sama-sama bilang sama saya, kekristenan bukan sekedar agama. Tetapi kekristenan adalah pengalaman. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara sekedar punya agama Kristen, you are not real Christian. Karena engkau belum punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi orang yang punya pengalaman dengan Tuhan berkata seperti Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Dia berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aku tahu kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita dapat berkata seperti Sadrak Mesak Abednego, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Firm. Iya kan? Berkata seperti Esther. Umumkan doa puasa. Aku akan menghadap Raja. Meskipun bertentangan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, I am ready. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang yang merasakan kasih karunia Tuhan, orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, hidupnya gak mungkin mempermainkan kasih karunia itu. Makanya Paulus bilang apa? Dari sekalian rasul, aku rasul yang paling hina. Tetapi aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu karena aku ada sebagaimana aku ada, semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Yusuf bilang apa? Manusia mereka-rekakan yang jahat. Biarkan manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan akan punya iman yang dahsyat dengan luar biasa. Makanya Daud berdiri menghadapi Goliat dan dia bilang apa? Engkau boleh datangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan akan dahsyat. Sama-sama bilang dahsyat. Yeah. Kita lihat selanjutnya ya. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih bisa hidup di dalamnya? Itu dia kan. Orang yang punya pengalaman mengerti betul tentang kasih karunia Allah. Yang ketiga. Atau dia tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus. Telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah ini yang saya bilang latihannya. Kita bukan sekedar menjadi Kristen dan beragama. Tapi kita mati bersama dengan Kristus. Dan karena itu kita dilatih untuk hidup bagi Kristus. Karena kita dipersiapkan pada akhirnya. Wow. Untuk memerintah bersama Kristus. Yeah. Makanya selalu saya bilang. Christian life is an exciting journey. Hidup Kristen adalah hidup yang dahsyat saudara-saudara. Makanya ada banyak orang gak tahan. Makanya ada banyak orang tinggalkan iman. Karena berkata aduh hidup Kristen berat. Aduh hidup Kristen gak jelas. Loh karena kita dipersiapkan untuk memerintah bersama dengan Kristus. Makanya Paulus bilang hidup yang kujalani sekarang bukan hidup karena melihat. Tapi karena percaya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita hanya mau mengerti iman Kristen kita. Lama-lama kita bingung. Kenapa Tuhan yang baik kok mengizinkan hal-hal yang kelihatannya tidak baik buat saya? Jawaban saya sederhana. Itu baik buat saudara. Hanya mungkin tidak baik buat ego saudara. Tidak baik buat daging saudara. Nah persoalannya saudara tidak mau disalibkan daging saudara. Saudara tidak mau menghancurkan ego. Jadi karena itu saudara mau memaksakan diri saudara dengan kekuatan saudara sendiri. Makanya ada banyak orang yang bilang, wah jalan Tuhan saya tidak mengerti. Tetapi kalau kita hidup dalam iman, maka kita akan berkata, mungkin saya tidak mengerti. Tapi saya percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Haleluya. Wow. Kita lihat selanjutnya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah ini latihannya. Waktu kita mati bersama dengan Kristus, kita dipersiapkan untuk bangkit bersama Kristus. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita apa? Hilang kuasanya. Ada banyak orang pikir, kalau dia jadi Kristen otomatis dia pasti berubah. No. Kita harus terus memandang salib. Dan melatih diri kita karena salib adalah pusat pelatihan kita. Dengan kita memandang salib kita mau berjuang. Dengan kita memandang salib kita mau melatih diri kita. Dengan kita memandang salib kita mau tunduk dalam kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita terus disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Artinya apa? Kita bisa jadi Kristen tapi tetap menghambakan diri pada dosa.
Kalau kita tidak mau melatih diri kita. Nah, tetapi seringkali kita nggak sanggup dalam latihan. Kenapa? Karena yang kita pikir untungnya. Saya ngalah terus. Sabar terus. Berserah terus. Terus untung saya apa? Kita nggak bisa melatih diri kita dengan sungguh-sungguh kalau hitungan kita hanya untung. Karena kadang-kala pengorbanan dalam Kristus nggak ada untungnya. Tapi waktu kita memandang salib, kita tahu apapun yang kita kerjakan buat Tuhan tidak pernah merugikan kita. Karena apapun yang kita tabur dengan air mata, kita akan tuai dengan sorak-sorai. Yang sudah katakan amin. Wow, haleluya. Yes. Perhatikan kalimat ini. Agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Kenapa kita harus melatih diri kita? Karena ada banyak orang sudah percaya Yesus, sudah melayani Tuhan. Tapi masih menghambakan diri kepada dosa. Kita lihat selanjutnya. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Makanya kita harus disalibkan bersama dengan Kristus. Sehingga dosa bukan sesuatu yang punya kuasa lagi. Karena kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Haleluya. Saya rindu setiap orang percaya. Bukan hanya talk about the cross. Saya rindu orang percaya. Bukan hanya look upon the cross. Tapi saya rindu setiap orang percaya memikul salib dan melatih dirinya, melatih dagingnya, melatih egonya, melatih kesombongannya untuk tunduk. Sehingga mampu berjalan pada seluruh kehendak Allah. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yes. Kita disalibkan bersama dengan Kristus. Sehingga kerinduan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Amin. Kita rindu seperti Kristus. Itu yang saya bilang. Salib mendorong kita untuk menyiapkan diri, dilatih. Haleluya. Selanjutnya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat 9. Kalau kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi kita mati bersama dengan Kristus, supaya kita mengalami kuasa kebangkitan dalam diri kita. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali. Dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bukan hidup asal hidup. Tapi kita harus hidup yang memiliki kehidupan bagi Allah. Makanya selalu saya bilang. Kita masih di dunia. Tetapi kita tidak hidup secara duniawi. Kita masih di dunia. Tapi kita memiliki kehidupan sorgawi sebagai warga kerajaan sorga. Yang sudah katakan yes. Angkat tangan kanan saudara sama-sama bilang saya warga sorga. Angkat tangan kanan saudara, kepalkan sama-sama bilang sama saya warga sorga. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.
Jadi kuasa kegelapan bekerja dengan dua cara. Yang pertama dengan bujukan. Dan yang kedua dengan tekanan. Iblis selalu membujuk. Ikut Tuhan itu ya indah. Tapi kan gak apa-apa sekali-sekali ikut dunia. Gak apa-apa kan cuma minum-minum sedikit. Kan gak apa-apa cuma terlibat pornografi sedikit. Kan gak apa-apa cuma selingkuh-selingkuh sedikit. Kan juga gak sampai parah-parah amat gitu ya kan. Jadi bujukan. Sehingga kita pikir kan yang penting saya gak tinggalkan gereja. Jadi saya pakai ganja normal. Saya pakai obat terlarang normal. Kan saya tetap melayani Tuhan. Tapi kan Alkitab bilang kita gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ada banyak orang jatuhnya karena terbujuk. Ya rumah tangga kamu udah parah. Toh kamu kan masih melayani Tuhan, ya gak apa-apa bercerai. Toh kamu kan gak kawin lagi. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Iblis licik dengan bujukan-bujukannya. Ya kamu kan pacarannya udah lama, udah 8 tahun. Toh kamu kan juga pasti akan menikah. Jadi gak apa-apa kan kamu melakukan hubungan seks sebelum nikah. Kan ini cuman ya urusan awalnya. Lu pikir beli mobil pakai down payment. Darah Yesus. Bertobat saudara. Gak bisa belajar hidup punya prinsip saudara. Kita gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Iblis licik. Dia main dengan bujukan-bujukan. Yang membuat logika kita berpikir wajar dan normal. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang jangan bodoh. Urusan dengan setan tidak perlu pakai logika. Urusan dengan setan langsung kita katakan tidak. Jangan pernah beri waktu buat setan. Karena iblis itu pandai, licik saudara. Dia bermain dengan logika kita. Dia bermain dengan hal-hal yang kelihatannya masuk akal. Ya kan saya bohong-bohong dikit wajar. Kan namanya saya masih di dunia ya kan. Gak bisa. Tapi kita kan warga surga. Dan kalau iblis gak laku dengan bujukan-bujukannya. Iblis mulai datang dengan tekanan-tekanan saudara. Iya kan. Supaya kita rasa tertekan. Supaya kita pikir ikut Tuhan menjenuhkan, ikut Tuhan membosankan. Coba saudara lihat. Kenapa banyak orang tinggalkan iman percaya kepada Kristus. Dan ketika itu terjadi kita gak bingung. Karena Alkitab sudah menubuatkan akan banyak orang murtad di akhir zaman. Dan kalau kita sadari kenapa orang murtad, biasa cuma dua itu. Either karena bujukan atau karena tekanan. Tetapi Alkitab saya jamin, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan beroleh selamatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, yes. Selanjutnya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Lihat kan? The devil has a target. Setan punya target dalam hidup kita. Setelah dia tarik perhatian kita. Setelah dia bujuk, dia tekan kita sampai akhirnya kita goyah. Lalu dia mau pakai anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Karena itu Alkitab bilang, serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Pertanyaan saya, apakah otomatis? No. Membutuhkan training. Karena dalam hidup ini ada sebuah prinsip. Tidak ada satu hasil yang membanggakan. Tidak akan dapat sebuah hasil yang memuaskan. Tanpa latihan yang sungguh-sungguh. Karena dengan kita melatih diri kita sungguh-sungguh. Maka kita mendapat hasil yang memuaskan. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tapi yang sekarang hidup dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Haleluya. Ayat 14 kita harus baca sama-sama. Semua yang di rumah ayo baca dengan keras sama-sama. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia. Kita baca secara profetik yuk. Ayo kita baca secara profetik ya. Sama-sama kita baca secara profetik ayat 14 ini. Sebab saya tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Ayo sama-sama kita baca. Sebab
Saya tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena saya tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau setan terus mau mengintimidasi kita dan berkata, kamu berada di bawah kutuk dosa. Bilang dalam nama Yesus. Sesuai firman Tuhan berkata, sebab saya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ayo sama-sama bilang, sebab saya. Kan di rumah masing-masing, kita interaktif dikit napa? Iya kan? Kan saya udah bilang ini bukan tontonan. Saya keluar nih. Saya bisa keluar dari layar saudara. Saya tumpang tangan satu-satu jemaat. Iya kan? Nah, ayo sama-sama bilang. Sebab saya tidak akan dikuasai lagi dosa. Haleluya. Sebab saya tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Pastikan kita imani. Setiap kali intimidasi iblis datang dan berkata, kamu orang berdosa. Bilang, no, saya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena saya diliputi. Saya dikuasai. Haleluya. Oleh kasih karunia Allah. Yang setuju berikan tepuk tangan. Yang berikan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Kita lihat selanjutnya. Klik. Salib Kristus, saya catat di sini. Bukan hanya kebanggaan buat kita. Namun salib Kristus harus menjadi dasar latihan kita. Harus menjadi semangat buat kita. Untuk melatih diri kita. Saya bangga dengan salib. Karena setiap kali saya memandang salib. Itu memotivasi saya. Mendorong saya. Untuk berjuang lebih sungguh-sungguh lagi. Untuk hidup lebih berarti lagi. Karena yang saya tahu. Salib bukan hanya kebanggaan. Tapi salib adalah dasar kita. Salib adalah kekuatan kita. Karena salib adalah teladan buat kita. Kristus melakukan segala-galanya. Masakan saya masih mau membiarkan tubuh saya dipakai sebagai senjata kelaliman. Mulut saya memaki orang. Mulut saya merendahkan orang. Hidup saya menghakimi orang. Pikiran saya negatif. Iya kan? Sikap tindakan saya seringkali rakus, iri hati. Mau mementingkan diri sendiri. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dengan memandang salib kita termotivasi. Terdorong untuk melatih daging kita. Supaya semakin hari. Semakin memuliakan Kristus yang setuju katakan yeah. Amin. Nah, saya pelajari. Kalau salib adalah dasar latihan kita. Pertanyaan kita. Apa yang harus kita latih? Yang pertama saya pelajari salib adalah dasar untuk kita melatih ketaatan kita. Ada dua roh yang saya pelajari sedang dilepaskan setan di akhir zaman hari-hari ini. Roh pertama bernama pemberontakan. Dan roh kedua bernama adu domba. Jadi kita lihat di mana-mana. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam masyarakat. Ada spirit, ada roh yang bernama roh pemberontakan. Anak-anak diomongin sekarang sama orang tuanya. Melawan. Karena spiritnya rebellious spirit. Roh pemberontakan, roh melawan gitu. Dan yang kedua adalah roh adu domba. Di mana-mana. Karena itu kita perlu berdoa di bangsa ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai the same spirit memecah belah kita. Saya mengajak setiap anak-anak Tuhan doa, 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 doa. Ada 5 hal yang harus kita bisa buat di tengah pandemi COVID-19 ini untuk menghadirkan sesuatu yang baik. Yang pertama doa, yang kedua doa, yang ketiga doa, yang keempat doa, yang kelima doa. Karena dengan berdoa kita kuat, dengan berdoa kita berhikmat, dengan berdoa kita semangat, dengan berdoa kita gak kecil hati, dengan berdoa kita tetap bersuka cita, dengan berdoa kita berjalan dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang saya perhatikan di tengah pandemi COVID-19 ini, roh pemberontakan makin nyata.
Dan setelah itu roh adu domba. Sehingga banyak orang yang memprediksi. Hungry men become angry men. Orang yang lapar akan menjadi orang-orang yang galak. Dan karena itu berpotensi untuk kerusuhan. Apalagi di akhir tahun akan ada pilkada serentak. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Indonesia kuat. Saya percaya Indonesia tangguh. Kenapa Indonesia kuat? Kenapa Indonesia tangguh? Karena ada orang-orang yang masih tekun berdoa dan mendoakan pemerintah kita ini. Oh, yang menghujat sudah banyak. Yang menyerang sudah banyak. Yang mendiskreditkan sudah banyak. Yang memaki-maki sudah banyak. Tapi kita anak-anak Tuhan berdiri tegak berdoa buat bangsa kita. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Yang setuju katakan yeah. Saudaraku, kita harus melatih ketaatan. Yesus bilang sama Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus bilang, guru sepanjang malam aku tangkap ikan, catch nothing. Sepanjang malam aku tangkap ikan gak dapat apa-apa. Tapi kemudian Petrus belajar untuk taat, karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Setiap kita mau taat, logika kita mulai melawan segala ketaatan. Tapi selalu saya katakan, ketaatan adalah kemenangan. Saya tidak bilang ketaatan adalah kunci kemenangan. Yang saya mau bilang ketaatan adalah kemenangan. Artinya orang yang taat gak usah nunggu menang. Orang yang taat adalah orang yang sedang menang. Haleluya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan adalah kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan adalah kemenangan. Karena selalu saya bilang, orang-orang yang taat adalah pemenang-pemenang yang luar biasa. Itu juga katakan amin. Tapi ketaatan gak bisa terjadi secara tiba-tiba. Gak bisa didoakan lalu otomatis saya langsung jadi taat. No. Ketaatan membutuhkan perjuangan. Ketaatan membutuhkan latihan. Sambil kita memandang salib, kita berkata, kalau Yesus saja melewati semuanya taat, maka saya juga. Kadang saya dihina, kadang saya disakiti, kadang saya dilukai. Kadang kala saya menghadapi badai yang menyakitkan, kadang kala logika saya gak masuk. Tapi kalau saya tahu ini kehendak Tuhan, saya lakukan. Dan ketaatan memang berat. Tapi ketaatan adalah kemenangan. Yang kedua saya pelajari. Salib adalah dasar latihan kita. Dasar untuk kita melatih keberanian kita. Salah satu yang iblis mau intimidasi dalam hidup kita adalah untuk menciptakan ketakutan. Saya ngerti COVID-19 ini memang sangat serius. Tetapi yang lebih menakutkan buat saya bukan saja COVID-19. Karena urusan COVID-19 itu urusan dokter. Urusan protokol kesehatan. Tapi yang lebih menakutkan saya adalah lepasnya roh ketakutan di mana-mana. Roh kekhawatiran. Padahal Alkitab bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Dan saya percaya ini konspirasi dari setan, saudara. Sebentar lagi akan viral lagi di medsos-medsos. Gilbert bilang COVID-19 adalah konspirasi setan. Bodok. Bukan itu yang saya ngomong. Yang sedang saya ngomong ketika COVID-19 melanda di mana-mana. Maka setan berkonspirasi, itu maksudnya. Orang sekarang senengnya. Comot, bahas, maki-maki, bully, nyerang. Saudaraku. Tidak ada pendeta jatuh karena dibully. Tidak ada pendeta jatuh karena dimaki-maki. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya lihat banyak orang hidupnya menderita, banyak orang susah. Karena tidak bisa menghargai man of God. Saya gak apa-apa. Sudah mau maki saya, sudah mau bully saya tetap melayani Tuhan. 36 long years. 36 tahun. Saya melayani Tuhan. Dimaki, difitnah, dibully, diceritakan hal-hal yang aneh-aneh. Sudah saya lewati semua. Dan thank God, I'm here. Because of His grace. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan.
Kenapa kita tidak belajar? Honor man of God. Saya mempelajari orang-orang yang senang memaki-maki hamba-hamba Tuhan. Hidupnya ada saja persoalannya, ada saja masalahnya, ada saja kutuk yang membelenggu hidupnya. Jadi karena itu, kita back to the word of God. Daud bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Jadi yang saya mau jelaskan, hello. Yang saya mau jelaskan. Ketika pandemi COVID-19 ini beredar. Iblis berkonspirasi untuk menciptakan ketakutan. Karena iblis gak boleh lihat ada celah sedikit. Sehingga yang terjadi di mana-mana, suami hidup dalam ketakutan, istri hidup dalam ketakutan. Dan suami yang takut, istri yang takut, rumah tangga yang takut, cenderung mudah ribut, saudara. Coba pelajari. Banyak keributan dalam rumah tangga akhir-akhir ini. Kenapa? Karena parno. Karena roh ketakutan sedang melanda di mana-mana. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita lihat gereja satu pecah dengan gereja lain, ribut. Kenapa? Karena konspirasi adalah ketakutan. Dan ketakutan itu soal jiwa, ketakutan soal roh yang membelenggu, saudara. COVID-19 memang serius. Tetapi menjadi semakin mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ketakutan yang sedang melanda, ketakutan yang dibangun oleh COVID-19 ini. Dan sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Problem is normal. Alkitab saya bilang, anak-anak Tuhan Yesus akan menginjak anak singa dan ular naga. Tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kamu. Ini waktunya kita menjalani protokol kesehatan dengan baik. Tanpa ketakutan. Makanya selalu saya bilang, berdamai dengan COVID-19. Ini sama seperti seorang peselancar. Seorang peselancar tidak bilang bahwa ombak itu tidak menakutkan. Ombaknya ada. Gelombangnya ada. Tapi dia tahu menghindar hal-hal yang berbahaya dari ombak itu. Sehingga dia bisa menikmati dengan indah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di masa relaksasi PSBB ini. Saya ingatkan kepada setiap jemaat sekalian. Hati-hati dan waspada. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa hati-hati dan waspada pendeta? Karena relaksasi PSBB diadakan khususnya di Indonesia. Bukan karena situasinya sudah aman. Yang mati masih banyak. Yang terpapar masih banyak. Menularnya juga masih mengkhawatirkan. Tetapi kenapa diadakan relaksasi PSBB? Hanya karena alasan ekonomi. Apakah ini keputusan yang tepat? Bagi saya salut buat pemerintah. Ini keputusan yang tepat. Tetapi kita juga harus jujur. Ada begitu banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sehingga tetap ekonomi harus bergerak, saudara. Tapi karena itu kita harus jujur. Bahwa kita harus lebih waspada lagi, saudara. Tapi bukan ketakutan. Bukan kekhawatiran karena setan mau kita takut. Orang takut segala macam dibeli, saudara. Orang takut segala macam menjadi ketakutan. Orang takut kadang-kadang mudah percaya sama yang aneh-aneh, saudara. Karena itu sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara. Salib adalah latihan untuk kita hidup dalam keberanian. Keberanian bukan berarti nekat. Jangan setir kalimat saya sambil berkata, oh Gilbert bilang COVID tidak berbahaya, udah lawan aja. No. Yang saya bilang, COVID memang serius. Tetapi yang menakutkan dan mengkhawatirkan justru adalah roh ketakutan yang melanda dunia karena COVID-19 ini. Kita harus jadi a great surfer. Kita harus jadi seperti peselancar yang hebat. Dia tahu ombak itu bahaya kalau dia salah melangkah. Dia tahu gelombang itu berbahaya dan bisa mematikan kalau dia salah melangkah. Tapi karena itu dia disiplinkan diri, dia latih dirinya. Dia betul-betul mengetahui mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Mana yang dia bisa kalahkan bahayanya untuk dia mendapatkan keuntungannya. Ah, ini dia. Pastikan kita berdoa di bangsa ini. Dan kita semua disadarkan
bahwa relaksasi PSBB bukan karena kondisi sudah aman. Tapi karena ekonomi sudah nggak bisa dipertahankan lagi, harus dilepas. Dan ini bukan tindakan yang salah. Salut buat pemerintah yang mengambil keputusan ini, buat saya hebat. Kita terus harus doakan pemerintah kita. Yang nggak setuju dengan relaksasi ini karena memang ada tabungan. Karena memang ada cadangan. Tapi ingat, ada orang yang memang sudah nggak bisa hidup hari-hari ini. Pemerintah sudah mengambil keputusan yang tepat. Sekarang kita berdoa. Kita jaga diri. Tapi dengan memandang salib, kita dilatih untuk memiliki roh keberanian. Yang ketiga, salib Kristus dasar latihan kita. Dasar untuk kita melatih kesiapan untuk kita berkorban. Yang ngerinya di dunia ini adalah orang siap ngorbanin orang lain. Yang penting gue untung. Yang penting gue senang. Yang penting gue bahagia. Wah. Ada suami-suami yang gak peduli perasaan istri. Ada istri-istri yang gak peduli perasaan suami. Mau suami saya tersinggung kek, mau istri saya tersinggung kek, mau dia sakit hati kek. Yang penting yang gue mau harus terjadi. Kau jahat. Hidup Kristen bukan mengorbankan orang. Tanpa kau sadari kadangkala mulutmu begitu jahat mengorbankan segalanya. Kadangkala sikapmu begitu liar. Sampai banyak orang terluka dan tersakiti karena perbuatanmu. Hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, salib harusnya membuat kau sadar. Salib harusnya membuat kau sadar. Tuhan, begitu banyak orang yang terluka karena kelakuan saya. Dan tahukah saudara, setiap kali saudara melukai orang, maka itu menjadi duri yang menyakitkan buat hidup saudara sendiri. Karena dengan saudara melukai orang, maka yang terjadi dia akan berbalik. Karena ingat, apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Orang-orang itu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baliknya pada saudara akan sangat menyakitkan. Makanya sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, hukum tabur tuai itu masih ada. Kalau kau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Tapi belajar jadi orang yang berani berkorban. Karena orang yang berani merendahkan dirinya, justru akan ditinggikan Tuhan. Buat orang-orang yang memandang salib, pengorbanan bukan sesuatu yang menakutkan. Pengorbanan bukan sesuatu yang menyedihkan. Buat orang-orang yang memandang salib, pengorbanan justru adalah kebanggaan. Karena saya boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, salib Kristus adalah dasar latihan kita. Dasar untuk kita melatih jiwa kepemimpinan di dalam kita. Iya kan? Yesus disalib. Tetapi spirit of leadership, roh kepemimpinan tetap luar biasa. Dia dihina, dia dimaki. Bahkan penjahat di sebelah kiri Yesus berkata, jika kau anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Penjahat di sebelah kanan berkata, kita pantas untuk dihukum. Tapi dia tidak sepantasnya dihukum. Tapi lihat spirit of leadership-nya. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Amin. Spirit of leadership-nya muncul di mana? Kita lihat ketika tentara-tentara Romawi masih berdiri dengan cambuk di tangannya. Dengan bangga mereka melihat mereka telah menghancurkan Yesus dan memakukan Kristus pada kayu salib. Tapi dengan penuh kasih Yesus menatap mereka dan berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Wow. That's what I call a leader. Itu yang saya katakan pemimpin. Pemimpin bukan seorang yang minta dikasihani. Tapi pemimpin justru seorang yang mengendalikan situasi. Di dalam damai. Dalam ketentraman. Dan dalam keteraturan. Dan di atas salib ada 3 yang Kristus berikan. Damai. Ketentraman. Dan keteraturan. Itu yang saya bilang. Spirit of leadership. Dan selalu saya katakan, kepemimpinan bukan soal kursi, kedudukan, dan jabatan. Tapi kepemimpinan soal mentalitas, integritas, dan kapasitas kita. Orang yang memandang salib. Dia gak mau hidup buat dirinya lagi. Tapi dia berkata, Tuhan pakai aku. Supaya lewat hidupku. Banyak orang-orang mengalami kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya seorang pemimpin. Saya bukan preman.
Saya bukan pengacau. Saya bukan tukang berontak. Tapi saya pemimpin yang harus jadi berkat. Dan membawa damai, keteraturan, dan ketentraman. Wow, haleluya. Selanjutnya, salib Kristus adalah dasar latihan kita. Dasar untuk kita melatih ketaatan kita, dasar untuk kita melatih keberanian kita, dasar untuk kita melatih kesiapan kita untuk berkorban, dasar untuk kita melatih jiwa kepemimpinan dalam diri kita. Dan yang keempat, dasar untuk kita melatih kebesaran jiwa dalam mengakui hukum tabur tuai. Iya kan? Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau saya tabur kedendaman, maka yang saya tuai kehancuran. Kalau yang saya tabur sakit hati, maka yang saya tuai adalah penderitaan. Tapi kalau yang saya tabur kesetiaan, yang saya tabur kasih, yang saya tabur kekuatan, maka yang saya tuai kemenangan dahsyat dari sorga. Yang saya juga katakan amin. Makanya hidup Kristen mengajarkan kita. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu pada orang lain. Folks, we are standing in the last chapter of end times. Kita sekarang berdiri pada bagian-bagian terakhir dari akhir zaman. Dan saya hanya mau mengingatkan buat siap saudara sekalian. Hukum tabur tuai itu real. Hukum tabur tuai itu bukan hanya karangan para pendeta-pendeta tertentu. No. Yesus yang ngomong. Alkitab yang berkata apa yang kamu tabur. Itu juga yang akan dituai. Jadi karena itu. Kalau apa yang saya tabur itu saya tuai. Maka saya memilih untuk menabur kasih. Menabur damai. Menabur sukacita. Menabur kebenaran. Menabur kekudusan. Karena yang akan saya tuai. Kemuliaan sorga yang luar biasa. Itu juga katakan amin. Haleluya. Selanjutnya. Adapun hasil latihan dalam salib. Yang pertama. Kita akan mati bagi dosa. Coba lihat ayat ini. Roma 6 ayat 2 bilang apa? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ah, ini dia. Kalau kita mau melatih diri kita terus. Sambil memandang salib. Maka berkat pertama. Kita dapat berkata. Manusia lamaku mati. Tapi sekarang aku hidup. Bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Yang saya katakan yeah. Yang kedua. Hasil latihan dalam salib. Kita memiliki hidup yang baru. Makanya selalu saya bilang. Kekristenan tanpa perubahan adalah kemunafikan belaka. Pikiran kita pikiran yang baru. Mulut kita, lidah kita, mulut dan lidah yang baru. Makanya saya bilang setiap pagi ia mempertajam pendengaranku sehingga aku mendengar sebagai seorang murid. Setiap pagi dia mempertajam lidahku sehingga aku memiliki lidah seorang murid. Itu yang saya bilang dilatih. Dilatih sehingga kita memiliki kehidupan yang baru. 1. Kehidupan yang membawa damai. 2. Kehidupan yang berdampak. 3. Kehidupan yang menghadirkan sukacita. 4. Kehidupan yang memancarkan kasih. 5. Kehidupan yang memuliakan Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Yang saja katakan haleluya. Haleluya. Yang coba lihat ayat firman Tuhan ini. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup. Dalam hidup yang baru. Sama-sama bilang, saya memiliki hidup yang baru. Apa hidup yang baru? Paulus bilang ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Berarti apa itu hidup yang baru? Meninggalkan yang lama. Paulus bilang begini, apa yang dulu kuanggap kebanggaan. Sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh lebih mulia dari segalanya. Apa yang dulu menarik kita? Minuman, rokok, pornografi, kesenangan daging, kebiasaan nyakitin orang, kebiasaan menghina orang, kebiasaan menghakimi orang, kebiasaan merendahkan orang. Sekarang kita anggap sampah. Karena sekarang yang kita mau menghadirkan damai, membawa kasih, membawa kemuliaan Tuhan.
Alkitab berkata supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapa yang di sorga. Tahukah saudara? Banyak orang enak lihat Kristus. Banyak orang enak lihat kekristenan. Bukan karena hidup Yesus. Tapi karena melihat cara orang Kristen. Karena mendengar mulut orang Kristen. Karena melihat sikap orang Kristen. Karena tinggal di rumah orang Kristen, saudara. Jadi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Ini waktunya. Saudara berkata, Tuhan, saya harus memiliki sebuah kehidupan yang baru. Yang memuliakan Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Yang sejuk katakan dahsyat. Yeah. Selanjutnya. Apa hasil latihan dalam salib? Memiliki kehidupan bagi Allah dalam Kristus. Hidup yang kujalani sekarang bukan hidup untuk diriku sendiri. Amin. Coba lihat firman Tuhan ini. Roma 6 ayat 10-11. Sebab kematian adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Makanya Alkitab bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Berarti kita hidup bagi Allah. Alkitab berkata apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti itu Tuhan. Jadi mentalitas kita, pikiran kita sudah set. Apapun yang saya kerjakan. Inilah bagian pelayanan saya bagi Tuhan. Karena apapun yang saya kerjakan, saya hanya mau Yesus dimuliakan. Saudaraku, ini waktunya kita berlomba-lomba. Menyadari firman Tuhan yang berkata, ladang Tuhan sudah menguning matang untuk dituai, tapi pekerja sedikit. Yang ngeyel banyak, yang ngebacot banyak, yang haters banyak. Yang cuman komentar ini, nyerang sini, adu domba sana sini banyak. Tapi yang bekerja makin sedikit. Ini waktunya untuk bekerja. Mari menangkan jiwa. Apapun yang kau kerjakan dan tidak ada gunanya untuk memenangkan jiwa, ini waktunya untuk bertobat. Jadi pendeta, saya udah gak boleh kerja bisnis lagi. Loh, justru di bisnis saudara harus jadi saksi Tuhan. Maksud saya, segala sesuatu yang hanya menjadi batu sandungan. Karena engkau nipu, karena engkau menghakimi, karena engkau menyerang, karena engkau mengadu domba, karena engkau hanya menyakiti. Ini yang harus kita tinggalkan. Tapi segala sesuatu yang bisa kita pakai untuk memenangkan jiwa. Sehingga saudara-saudara yang mungkin pengacara, jadi saksi Tuhan di dunia saudara. Saudara-saudara yang polisi, saudara-saudara yang tentara, saudara-saudara yang hakim, saudara-saudara yang jaksa, ibu-ibu rumah tangga, guru-guru sekolah, para pedagang-pedagang di pasar. Bahkan driver ojol sekalipun. Siapapun saudara. Mari kita berkata, Tuhan pakai hidupku. Untuk menjadi saksi Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Taruh tangan kanan saudara di dada sama-sama bilang. Saya mau hidup bagi Allah. Ayo sama-sama bilang saya mau hidup bagi Allah. Sekali lagi sama-sama bilang saya mau hidup bagi Allah. Amin. Itu bukan berarti saudara tinggalkan kerjaan saudara. Tapi sembari kerja, muliakan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat. Yang terakhir. Adapun hasil latihan dalam salib. Menyerahkan seluruh hidup. Agar dipakai Tuhan. Sebagai senjata kebenaran. Haleluya. Saya panggil musik maju ke depan. Dan ayat firman Tuhannya jelas. Klik. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu pada dosa. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkan dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Untuk menjadi senjata kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau dilatih. Di dalam salib. Kita mau latih. Dalam kemuliaannya. Maka saya percaya betul. Tuhan mau mempersiapkan kita. Tubuh kita. Kita pakai sebagai senjata kebenaran. Mulut kita harus selalu memuliakan Tuhan. Tangan kita, kaki kita, hati kita, pikiran kita. Semuanya hanya tertuju kepada Kristus. Dan satu ayat penting lagi selanjutnya. Klik. Nah, saya pelajari di Roma pasal 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tapi di bawah kasih karunia. Berarti yang terakhir kita diajar. Kalau saya dilatih dalam salib. Maka hidup saya
hidup dalam kasih karunia. Karena saya hidup dalam kasih karunia, berarti saya tidak mau main-main dengan dosa. Karena saya hidup dalam kasih karunia, maka saya selalu harus tegar dalam kehidupan ini. Karena saya hidup dalam kasih karunia, saya memuji Tuhan dalam segala hal. Karena saya hidup dalam kasih karunia, mari apapun yang terjadi, kita mau senantiasa berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, salib memang adalah kebanggaan. Tapi pada saat yang bersamaan, dengan memandang salib, kita termotivasi untuk memikul salib. Untuk melatih diri kita. Supaya semakin hari, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita akui, Tuhan, salib bukan hanya menguatkan aku. Salib bukan hanya menenteramkan jiwaku. Salib bukan hanya bukti bahwa aku dicintai, tapi salib juga adalah dorongan semangat untuk aku terus berjuang. Untuk aku harus terus melatih diri. Karena aku tahu lewat salib itu, aku mati bersama Kristus. Tapi aku akan bangkit bersama Kristus dan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Terima sekarang kemenangan. kemenangan. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Di rumah saudara masing-masing, biarkan Tuhan berbicara secara khusus. Mungkin hari ini betul kita mengerti tentang arti salib. Betul kita damai karena salib. Betul kita tahu kita dicintai karena salib. Betul salib adalah kebanggaan kita. Tapi hari ini kita belajar sebuah pelajaran baru lagi tentang salib. Bahwa salib adalah dasar pelatihan kita. Karena dengan memandang salib kita termotivasi untuk melatih diri kita. Jangan sampai kita jadi Kristen yang cuma menuntut berkat, menuntut mujizat, menuntut rahmat Tuhan. Amin. Dia pasti menyediakannya buat kita. Tapi sudahkah kita melatih diri kita untuk tetap memandang Tuhan? Melatih diri kita untuk taat dan setia. Melatih diri kita untuk meninggalkan dosa. Melatih diri kita untuk memiliki kehidupan yang baru. Melatih diri kita untuk terus terdorong untuk menjadi berkat. Karena dalam hidup ini ada hukum tabur tuai. Kalau engkau menabur yang menyakitkan, kau menabur yang melukai, kau menabur yang menyengsarakan, maka itu juga yang akan kau tuai. I love you all. Saya mengasihi saudara. Karena itu dengan kasih saya mau ingatkan buat saudara. Bapak ibu, adik-adik muda, hukum tabur tuai itu ada. Kalau kau menabur kenajisan, engkau menuai dosa, engkau menabur perzinahan, engkau menabur hal-hal yang sifatnya jahat, maka itu juga yang akan kau tuai di hari depanmu. Taruh tangan kananmu di dada hari yang berkata, Tuhan ampuni aku. Dimanapun aku ada. Aku mau membawa damai, aku mau menyatakan kasih, aku mau jadi berkat. Aku mau menjadi alat Tuhan untuk membawa damai, menenteramkan, mendatangkan keteraturan. Karena Tuhan merencanakan hidupmu jadi kepala dan tidak jadi ekor. Biarlah engkau senantiasa menjadi pemimpin. Bukan soal kursi, kedudukan, dan jabatan. Tapi soal mentalitas, integritas, dan kapasitas saudara. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada. Izinkan saya berdoa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus. Di rumah kami masing-masing kami mendengar firman.
Di rumah kami masing-masing kami memanggil nama Tuhan. Kau lihat kami yang taruh tangan kanan kami di dada. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Yakinkan kami. Salib bukan hanya kekuatan buat kami. Salib bukan hanya kebanggaan buat kami. Salib bukan hanya bukti cinta buat kami. Tapi salib adalah dasar dan motivasi kami untuk terus kami melatih diri. Sehingga kami semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin berkualitas, semakin hari semakin dapat diandalkan dan semakin hari semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Lihat tangan mereka yang ditaruh di dada mereka sebagai tanda penyerahan. Lihat hidup mereka yang berserah kepada Tuhan satu persatu dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga sungguh hari Minggu yang penuh dengan kemenangan ini, hari Minggu yang penuh mujizat ini, dalam ibadah Minggu kami, lawatan Allah di rumah kami masing-masing, kami sungguh-sungguh diubahkan. Dan kami terus memikul salib. Kami terus termotivasi, terdorong untuk melatih diri. Sehingga semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena kami yang mati bersama dengan Kristus, kami juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan kami yang dibangkitkan dengan Kristus akan memerintah bersama Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit boleh taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Karena firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman, letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Kita doa Bapa. Janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak virus, malapetaka. Bahkan segala serangan-serangan setan, infeksi. Segala bakteri, segala kuman. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kami pegang firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Pada saat yang bersamaan bangkitkan iman kami. Karena sesuai dengan iman kami akan jadi pada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, mengalir kuasa kesembuhan. Mulai imani, mulai imani, mulai imani. Kita imani sesuai firman Tuhan bahwa oleh bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah disembuhkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hari demi hari mereka boleh sungguh-sungguh termotivasi untuk terus melatih diri. Untuk meninggalkan dosa, untuk siap menjadi warga kerajaan Allah yang senantiasa memuliakan Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Anugerahmu, kasih karuniamu, berkatmu sungguh nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga dengan Yesus. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu ya Allah. Karena itu lawat satu persatu rumah tangga mereka dipulihkan, masa muda mereka diberkati. Apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini tuntun terangi. Bawa pada kemuliaan Tuhan. Bahkan pada keselamatan sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Gereja-gereja baik yang sudah mulai beribadah. Ataupun gereja-gereja yang masih melalui online service. Semua diberkati Tuhan. Sehingga kami semakin melihat bahwa waktunya tembok-tembok gereja runtuh. Dan kami satu di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan sampai masih ada kelompok-kelompok yang ribut hanya karena perbedaan doktrin. Karena ini waktunya bukan kami meributkan doktrin. Ini waktunya kami melayani Tuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa, memuliakan Kristus. Dan menghadirkan shalom sorga di muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah. Para gubernur, para wali kota, para bupati. Bahkan ketua BNPB, bahkan Kapolri, Panglima TNI kami doakan di dalam nama Yesus. Di saat-saat ini mereka ini pemimpin-pemimpin kami perlu mengambil keputusan-keputusan penting. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Sehingga hikmat surgawi menuntun mereka. Bahkan masa-masa menjelang pilkada serentak di akhir tahun ini Tuhan. Jaga dan bentengi bangsa kami. Dari roh-roh adu domba, dari roh-roh pemberontakan. Bahkan kalau ada mereka yang sedang mau mencari panggung-panggung politik tertentu dengan cara-cara curang. Kami patahkan dalam nama Yesus. Indonesia tetap dijaga Tuhan. Indonesia tetap aman, damai dalam kasih karunia Tuhan. Indonesia tangguh, Indonesia kuat menghadapi semuanya. Karena masih ada ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang yang berdoa buat bangsa ini. Terima kasih Bapak. Bahkan jauhkan bangsa negara kami dari rancangan-rancangan yang ditiupkan oleh berbagai orang tentang kerusuhan. Tim ekonomi bangsa ini dimampukan untuk mengambil keputusan yang tepat tentang ekonomi. Sehingga hal-hal baik boleh terus terjadi.
tim keamanan bangsa ini dapat mengantisipasi semuanya dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami doakan kondisi COVID-19 di bangsa ini. Karena kami mengerti relaksasi bukan karena kondisi sudah baik. Tetapi karena alasan ekonomi. Karena itu dalam nama Yesus Tuhan tolong. Kami melihat ODP, PDP yang terpapar. Bahkan yang meninggal semakin meningkat. Tuhan tangan-Mu turun dan menghentikan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa supaya ada lonjakan-lonjakan kesembuhan yang luar biasa di bangsa ini untuk COVID-19. Roh-roh ketakutan yang sedang melanda, kepanikan yang sedang melanda, Tuhan bebaskan. Sehingga kami hidup dalam iman dan melakukan yang benar secara bertanggung jawab. Pada saat yang bersamaan kami juga berdoa buat para dokter, tim medis, suster, bruder, pegawai-pegawai rumah sakit, bahkan polisi dan tentara yang ikut menopang kegiatan-kegiatan rumah sakit. Tuhan kami doakan dalam nama Yesus. Mereka terlindungi oleh Tuhan. Bahkan kami ucapkan berkat. Sehingga ada pengobatan-pengobatan yang baik. Mungkin ada terapi-terapi seperti terapi plasma. Yang hasilnya sudah cukup baik biar terus dapat dimajukan terus menerus. Bahkan terapi-terapi herbal tertentu kami doakan jika ini benar. Tuhan sendiri yang arahkan sehingga bangsa kami mengalami hal yang baik. Terima kasih Bapa. Tolong keluarga kami masing-masing di saat seperti ini. Bahkan mereka yang di PHK Tuhan tolong. Hidup kami supaya tetap memandang Tuhan dan tetap bersemangat melakukan yang benar dan bertanggung jawab dalam terang kasih Tuhan. Karena kami tahu orang yang mendengar firman dan melakukannya. Dia seperti seorang yang bijaksana yang berdiri tegak di tengah badai sekalipun. Karena itu kami belajar mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka kami imani semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Saudaraku orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya kata Alkitab. Karena orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya dia sama seperti orang bodoh. Membangun rumah dari dasar pasir. Dan ketika badai melanda hebat dan rusak keadaannya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita mau jadi pelaku-pelaku firman. Setiap hari kita bertobat lagi. Setiap hari kita bertobat lagi. Kita praktekkan firman sehingga kita diperbaharui hari demi hari. Haleluya. Saudara jangan out dulu, ya kan? Jangan leave dulu. Saudara tetap ada sampai doa berkat. Itu kesepakatan kita karena kita bukan nonton, tapi kita beribadah, saudara-saudara. Nah, ini waktunya juga saudara diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Karena ini sistem new normal. Kita tidak lihat kantong kolekte lagi, kita tidak lihat kotak-kotak persembahan. Tetapi sekarang dengan transfer bank, saudara-saudara, iya kan? Dalam waktu dekat kita sedang atur supaya ada QR-nya, supaya buat saudara lebih mudah, saudara-saudara ya. Tetapi untuk sementara semua masih melalui transfer bank. Ada saudara-saudara yang mungkin pakai M-Banking, ada saudara-saudara yang mungkin pakai ke tempat ATM. Dan Tuhan memberkati saudara dengan kesungguhan saudara memberi ini. Karena di masa new normal ini kita gayanya beda, semuanya beda saudara-saudara. Karena biasanya ibadah ada kantong kolekte. Dan dari kecil itu sudah menjadi kebanggaan kita ya kan. Dulu kita belum punya uang, mama kita kasih uang lalu kita lihat. Kalau besar kita buka. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi sekali lagi. Ini tidak dipaksakan. Jadi saudara-saudara yang merasa tidak mau memberi, nggak apa-apa. Urusannya bukan sama gereja. Gereja akan berjalan terus, pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang merasa saya tidak mau datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa, mari kita memberi yang terbaik. Jangan memberi dulu, kita berdoa dulu supaya kita semua terfokus. Pemberian kita hanya pada Tuhan. Bapa, dengan bangganya kami akan memberi melalui transfer bank. Baik melalui M-Banking, baik melalui OVO, ataupun kami yang mengerjakannya menuju ke ATM. Tuhan hamba ucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang memberi karena mengasihi Tuhan. Dijauhkan dari segala belang pelaha, belang pengerip, belang pindahan, belang pelompat. Tetapi kami imani firman Tuhan yang berkata, beri maka padamu akan diberi. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncang-goncang sampai melimpah keluar. Itu yang Tuhan sediakan bagi ribaan kami. Kami siap memberi yang terbaik dan kami imani. Bukan hanya hidup kami yang diberkati, tapi anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Karena kami memberi dengan sukacita.
Kami memberi dengan iman dan percaya bahwa semua yang kami punya datangnya dari Tuhan. Bahkan yang masih mau mengembalikan perpuluhan milik Allah diberkati berlipat kali ganda. Mereka yang memberi persembahan sukacitanya untuk ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini. Mereka juga diberkati berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang siap memberi katakan amin. Segala kemuliaan bagi Yesus. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sungguh bangga melayani Tuhan. Bahkan khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, gereja kita mendapat kepercayaan untuk dapat melayani luar biasa dalam program yang saya beri nama Kamu Hebat, saudara. Dan program ini mengingatkan buat setiap orang bahwa kita bukan orang lemah, kita bukan orang tidak berdaya, kita orang hebat. Kenapa hebat? Karena Tuhan Yesus yang hebat. Betul ada yang kritik saya dan bilang, apa itu program kok gak bicara Yesus hebat, kamu hebat, apa itu kamu hebat? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, biarkan nyinyir gak penting. Ya kan ada orang-orang yang memang senang gonggong saudara. Iya kan? Tapi mari kita mengerti bahwa Yesus sudah memilih kita. Yesus sudah memberikan rohnya di tengah-tengah kita. Yesus mengutus pasukan malaikatnya. Yesus memberikan firman-Nya buat setiap kita. Yesus berjanji, tidak ada satu utas rambutmu pun yang jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Artinya, kamu hebat. Oh haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Ribuan APD sudah kita bagikan. Ribuan makanan sudah kita bagikan. Ribuan sembako sudah kita bagikan. Dan semua bisa jadi karena kerjasama kita masing-masing. Dan saya bersyukur dimanapun kita ada. Kita ingatkan orang jangan putus asa. Jangan menyerah. Kita masih punya Tuhan. Kita percaya mujizat masih ada. Dan kamu hebat. Jadi kemana-mana kita beritakan berita sederhana ini. Untuk membangkitkan iman orang. Karena saya percaya betul masih ada mujizat bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita. Dan jangan kemana-mana, tunggu sampai doa berkat. Sampai kita mengalami hal yang dahsyat dari Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih. Kami sudah menjalankan ibadah dengan sukacita. Di rumah kami masing-masing. Dan tidak mengganggu sukacita kami. Apakah ke gereja ataukah di rumah kami masing-masing. Karena kami tahu Yehova Syama Tuhan hadir. Dan kalau gedung gereja kami belum terbuka, kami tetap sukacita di rumah kami masing-masing. Dan kalau gedung gereja kami sudah terbuka, kami melangkah juga dengan bangga ke gereja kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena itu biarlah apa yang sudah kami terima dari firman hari ini mengubahkan hidup kami, menuntun kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yang dapat diandalkan dan dapat senantiasa menjadi kepercayaan Tuhan. Terima kasih. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita tidak akan turun tapi naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Karena itu suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Anak-anak, hormati, taati orang tuamu dalam Tuhan. Dan setiap kita, biarlah terus berjuang sehingga kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat hari Minggu yang penuh mujizat ini, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya, amin. Kau memberkati aku Berlimpah-limpah, amin. dan memperluas Daerahku, daerahku. haleluya, amin. Dan kiranya tanganmu menyertai Amin, aku kami imani. dan melindungi aku Amin, kami imani. daripada malapetaka, Haleluya. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama-sama kita katakan amin.
beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari Minggu yang dahsyat, hari Minggu yang luar biasa. Saya Gilbert Lumoindong, gembala dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Bersama rekan-rekan saya yang dahsyat, Krisman, Sylvie, dan tim yang luar biasa. Mengucapkan buat setiap saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat menjalani hari-hari penuh kemenangan bersama dengan Yesus. Dan ingat, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya.